Undang-Undang 35 yang isinya adalah negara menjamin rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Artinya apa? Negara jamin loh. Artinya kan ini tanggung jawab menjadi punyanya negara kan? Negara dong yang harus bayar. Ini warna kita di daerah, oh bagus. Termasuk Bayangkan tunggu dulu sebentar kan ini. Saya lagi semangat ini lagi semangat. Boleh ya? Boleh ya? Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan Duo DM. Saya Dedi. Saya Momo. Asik. Alhamdulillah. Kembali kita hadir dengan program Bilik Penyuluhan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Dan kali ini kita kembali menghadirkan salah satu narasumber hebat, Bapak Jenderal Bintang 2. Kalau kemarin kan jenderalnya satu. Sekarang Jenderal Bintang 2. Yang tentunya beliau punya keahlian di bidang narkotika. Wah, gawat ini. Saya bacakan dulu nih. Boleh. Kurikulum vitae beliau nih. Beliau. Beliau ini adalah mantan atase perwakilan kejaksaan di Bangkok. Terus kemudian direktur hukum di BNN. Wih, ngeri nggak? Karu Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian pernah jadi Kajati di Sulawesi Barat. Betul. Dan terakhir, beliau saat ini menduduki narkotika dan zat adiktif lainnya. Kita tampilkan dan sambut beliau, Bapak Darmawel SHMH. Pak, selamat datang Pak. Terima kasih. Tapi Mas Ded, kalau manggilnya Pak Darmawel kan kurang asik. Iya. Izin dulu, boleh nggak manggil Bang? Apa manggilnya Abang atau apa Pak? Udah. Gini, supaya kita lebih menyatu gitu lebih bersinergi. Siap. Karena saya orang Padang, maka panggil udah. Panggil udah. Supaya kesannya itu kita berada di tempat yang sama, volume yang sama, dan frekuensi yang sama. Berarti udah Dharma kan? Udah Dharma ya. Udah Dharma, cocok. Okay. Berbicara tentang zat adiktif dan penyalahgunaan narkoba, tentunya beliau pasti banyak tahu tentang itu. Nah, mungkin Pak Dharma, Udah Dharma. Kali ini mungkin masyarakat harus tahu persis seperti apa dan perkembangan penyalahgunaan narkoba saat ini tuh begitu tinggi. Dan apalagi masih di zaman pandemi ini. Ngomong-ngomong informasinya masih tinggi. Tetap. Gitu. Jadi narkotika nggak berkurang, padahal masa pandemi. Itulah. Terakhir juga artis ternama, tokoh ternama juga masih. Itulah. Makanya kita hadirkan Udah Dharma untuk menjelaskan bercerita yang minimal untuk sobat-sobat Adiaksa mengetahui apa sih itu narkotika, bagaimana penanganannya, bagaimana perkara-perkara yang ada di itu. Nah, beliau nanti akan menjelaskan. Oke, mungkin kita kasih waktu. Monggo, Pak. Silakan, Bapak. Oke. Sobat Adiaksa dimanapun berada, saya sebenarnya merasa sungkan juga nih ketika disebut oleh Duo DM Jenderal Bintang 2. Ini berat ini soalnya nih. Kalau jenderal ini berat banget nih soalnya. Saya lebih suka sebenarnya nggak usah pakai jenderal, tapi orang yang mengabdi sepenuh hati untuk kejaksaan itu lebih bagus. Itu saya kira ya. Ini yang rekan-rekan semuanya dan Duo DM yang sangat luar biasa. Energi, walaupun ini siang, tapi tenaga dan energinya masih luar biasa. Biasanya orang udah lemes jam segini, tapi
Terlihat di sini Duo DM ini masih sangat-sangat. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk khusus sobat Adiaksa udah. Kita harus selalu semangat udah. Kayaknya menunya cocok. Dan sobat Adiaksa saya sarankan coba sekali-sekali tampil di sini. Betul, karena di sini ternyata full semuanya. Ya, tapi saya tidak jelaskan lah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya ingin membahas dengan sobat-sobat Adiaksa semuanya. Sesungguhnya narkotika ini sejak zaman dulu gitu ya. Zaman Nabi pun sudah ada ini narkotika ini. Cuma bentuknya beda. Nah, narkotika ini digunakan kalau orang zaman dulu tentunya untuk menurunkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, misalnya sedang stres gitu ya. Dan tapi orang dulu digunakan memang untuk kepentingan yang jelas. Positif lah. Positif lah. Jadi artinya dia punya masalah, dia pakai sendiri, tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau sekarang kan arahnya sudah beda nih. Apa bedanya? Orang menggunakan narkotika ini tujuannya adalah yang tidak benar. Penyalahgunaannya ada. Misalnya saja dia tahu ada narkotika, dia tahu juga bahwasanya punya masalah, tapi kemudian dia pakai narkotika tidak sekedar sampai dia punya masalah. Dia sudah berpikir kalau saya jualan gimana ya? Kalau nanti udah jualan, kalau saya kira-kira kasihkan ke temen awalnya gratis, kemudian nanti saya minta duit gimana ya? Gitu. Nah ini yang menjadi masalah narkotika ini sekarang. Ditambah lagi di zaman pandemi tadi ya. Di zaman pandemi ini ternyata kan orang tidak boleh keluar rumah kan ya. Di rumah lebih baik. Betul. Ya kan, jangan berkeluyuran kemana-mana. Ternyata diartikan oleh sebagian orang, ini di rumah lebih baik ini terus kita ngapain? Tidak ada yang dikerjain gitu. Oleh sebab itu, oleh sebab itu temannya telepon. Coba kau pakai ini. Kau bayangkan siapa saja bisa. Misal contoh gitu ya. Saya ingin membayangkan yang namanya Kang Dedi ini sedang melakukan sesuatu yang sifatnya menyenangkan hati saya. Bisa dibayangkan dengan narkotika. Atau agak yang lebih yang agak lebih sedikit miris gitu ya. Misalnya dia ingin membayangkan seorang artis yang cantik sekali. Meskipun ternyata di sebelah kanannya nenek-nenek gitu misalnya. Mimpi. Ini bayangkan dia artis ini seolah-olah sedang dekat dengan dia, memegang dia, itu bisa dilakukan dengan narkotika. Tapi tentunya sebatas pengaruh dari narkotika habis. Kemudian juga ada beberapa hal sekarang yang terjadi menyangkut penggunaan narkotika ini. Orang-orang ini menggunakannya sebenarnya dalam taraf coba-coba. Itu yang kayaknya yang paling banyak. Itu yang paling banyak sekarang. Yang mereka ini sebenarnya tidak ada niat, tapi kemudian dipengaruhi orang lain, lingkungan sekitar, teman-temannya. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Jadi dari awalnya sedikit, akhirnya kan ketagihan tuh, kecanduan tuh. Mohon maaf. Kalau sudah kecanduan, maka semua yang ada di rumah hilang satu persatu. Jual barang, jual ini, jangan barang dong, nggak ada yang di. Ini nanti multi tafsir nih kalau barang. Harus disebut bendanya apa. Jual benda awalnya. Jual elektronik mungkin. Ini kan ini biasa barang ini kayak ini bahaya. Udah kalau udah itu udah takut juga kita melenceng kan. Udah gini Sekarang kan udah ini kan Direktur Narkotika dan Zat Adiktif, berarti kan seluruh Indonesia lah ya betul. Membawahinya. Sebetulnya perkara narkotika itu berapa persen sih Pak dari jumlah perkara yang ditangani seluruh Indonesia oleh Kejaksaan? Ini menarik nih. Narkotika ini terlihatnya kan senyap gitu ya. Tapi ternyata faktanya yang beredar gitu ya. Setelah kami tanyakan kepada kepolisian setempat seluruh Indonesia. Kejaksaan setempat seluruh Indonesia. Termasuk pengadilan seluruh Indonesia. Maka perkara narkotika di setiap tahapan itu
lebih dari 50%. Wih, gila. Bahkan ada yang 75%. Bahkan saya pernah mendapati 90% kasus narkotika, coba bayangkan. Hanya 10% campuran yang lain-lain. Itu daerah-daerah tertentu, Daerah tertentu ya, biasanya ya. Daerah tertentu. Senyap ternyata luar biasa. Luar biasa bahaya. Siap. Untuk sampai saat ini udah kita ngelihat bahwa kejaksaan sudah begitu tegas dalam tuntutan-tuntutan terhadap bandar narkoba. Betul, setuju. Saya lihat juga banyak yang hukuman mati. Perkembangan untuk bulan-bulan terakhir masih ada kah? Udah. Hukuman mati gitu ya. Khusus Sumatera Utara saja nih sudah 150. Wih, gila. Terhitung dari bulan Januari kemarin sampai dengan sekarang. Baru Sumatera Utara. Baru Sumatera Utara. Belum lagi kantong-kantong lain seperti di Aceh, Riau, Kepri, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat. Kalau keluar sana tuh Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, itu pusat-pusatnya itu. Nah, ini publik biar tahu udah batasan seorang terdakwa itu dituntut hukuman mati itu tentunya kan ada pedomannya itu. Betul, pasti. Itu berapa sih udah sebenarnya? Jadi begini, kita dulu punya aturan gitu ya, namanya Surat Edaran Jaksa Agung nomor 13 tahun 2011. Oke. Tapi kemudian kita merasakan, pimpinan kita merasakan, terutama zaman Pak Jaksa Agung sekarang, kok kesannya kita itu tidak memberikan keluasaan kepada rekan-rekan Adiaksa untuk menentukan sikap. Kalau seperti ini keadaannya, segini barang buktinya, ini harus dituntut berapa nih? Kalau zaman dulu kita kayak disetir gitu. Jadi misalnya contoh nih ya, 0 sampai 20 kilo sabu, gitu, itu dijatuhi hukuman penjara. 20 sampai 40 itu seumur hidup. 40 ke atas mati. Nah, jadi artinya seorang jaksa tidak bisa keluar dari konteks dia sebenarnya bawa sabunya 40 kilo nih. Tapi ternyata peran dia tuh sangat kecil banget gitu. Dia cuma ditelepon dong, tolong jemputin barang ya. Tapi dia nggak tahu barangnya apa. Dijebak lah ya. Dijebak lah misalnya. Pada saat seperti itu tentu dia kena dong. Betul. Seumur hidup kan. Tapi Tapi setelah jaksa melihat, ternyata peran dia itu bukanlah sesuatu yang besar. Dia bahkan nggak tahu sama sekali. Ketika dia suruh jemput segala macam, ini kan jadi pertimbangan dong. Kan kita adalah memberatkan dan meringankan. Orang yang dimanfaatkan lah ya. Dimanfaatkan lah gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang ini ya terpaksa dituntut sekian lah. Nah, sekarang pimpinan kita mengeluarkan aturan, terutama zaman Pak Jaksa Agung yang sekarang, diberikan kebebasan kepada jaksa. Ada itu namanya regulasinya pedoman 03 namanya 2019. Monggo silakan. Untuk menuntut sesuai hati nuranimu. Tapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata ini bermasalah juga. Banyaklah terjadi disparitas tuntutan. Misalnya daerah ini barang buktinya sama, gitu ya. Ini kejadian beneran loh. Betul. Kita tidak membandingkan provinsi ini. Yang kita bandingkan sekarang adalah ternyata dalam satu provinsi, dalam satu wilayah hukum Kejati, barang bukti sama, kok tuntutan antara Kejari A dan Kejari B-nya berbeda. Nah, terus itu terjadi gitu. Terus gimana langkah kita ini? Langkah kita sekarang kita mengeluarkan aturan baru. Nah, ini namanya pedoman nomor 11 tahun 2021 masa saya. Yang isinya tidak akan mungkin lagi terjadi disparitas. Karena kita buat sedemikian rupa dengan kotak, dengan kolom, dengan bahasa-bahasa yang menyerupai semuanya, tetapi masuk kategorinya. Nah, itu nanti tuntutannya jadi jelas. Jadi beberapa pilihan fakta juridis itu ada di situ semua. Kita sediain semua. Jadi mereka kayak orang ujian, tinggal pilih kancing. A, K, B, K, C, K, D. Nggak bisa lari jaksa. Nggak bisa lari. Tapi kan tentunya hukum pasti berkembang kan udah. Pasti. Nanti kalau ada perubahan, ada perkembangan. Pastilah. Jadi intinya kan gini. Sekarang sudah ada SE yang sudah jelas. Bukan SE, pedoman. Pedoman yang sudah jelas. Yang minimal sudah tidak akan ada lagi disparitas. Nah, tadi kan kita sudah berbicara hukuman mati. Tadi hukuman penjara, hukuman seumur hidup, hukuman mati. Nah, kita sekarang ngebahas yang ini. Kalau itu kan panjang tuh, Mas. Betul. Udah panjang kita ngebahas. Nah, sekarang ini nih Pak, di pertanyaan ini di masyarakat ini kan banyak pertanyaan tuh, Katanya kalau artis yang kena itu pasti direhab.
Sedangkan masyarakat kecil susah direhab. Kita ngebahas tentang rehab deh Dade. Seru nih kan. Biar masyarakat nih, sobat Adiaksa terutama nih, tidak ke ahlinya kita tanya, apa betul sih rehab itu harus pakai duit? Ada lagi pakai duit tadi itu yang gawat. Gawat itu, seolah-olah hukum itu adalah tajamnya ke bawah, tumbul ke atas gitu kan. Ini kita harus jawab nih, mumpung ada sumbernya yang paling tidak yang nonton podcast kita bukan hanya masyarakat. Betul. Para kasipidum, para jaksa. Ini dengerin nih arahan Uda beliau. Gimana Uda? Silakan, Uda. Pastinya gitu ya, pastinya godaan terhadap aparat penegak hukum pasti ada. Aparat penegak hukum ini sebenarnya sudah mulai merubah paradigma nih, gitu ya. Paradigma apa? Paradigma yang kalau selama ini kita lihat orang minta tolong, terutama orang-orang yang katakanlah tidak punya uang, itu kan selalu bahasa keluhan mereka adalah, Pak, kita selalu Pak, berapa kalian punya gitu. Nah, ini yang coba kita bangun sekarang, khususnya pada masa saya sekarang gitu ya. Bisa enggak sih orang-orang miskin kita bantu dengan cara kita melalui proses penegakan hukum gitu. Dan ternyata bisa gitu. Ternyata bisa. Bukan enggak bisa. Jadi saya ingin sampaikan juga nih sama sobat Adiaksa nih. Kalau kita berpikirnya diawali dengan bahasa yang tadi, maka ujungnya pasti akan ke sana. Tapi kalau bahasanya adalah saya ingin nolong orang, saya punya agama, saya ikhlas melakukannya, yakinlah yang namanya rezeki enggak dari sana asalnya. Betul. Gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting kita tidak keluar dari koridor hukum. Nah, yang penting tidak keluar dari koridor hukum. Itu yang penting sebenarnya. Iya. Artinya memang rehabilitasi para pecandu penyalahguna itu memang semua pihak bisa mendapatkannya. Nah, makanya kita tanyakan ke Uda nih. Emang yang berhak untuk direhab itu siapa saja sih? Seperti apa dah? Sesungguhnya gitu ya, pernyataan bahwasanya orang bisa direhab atau tidak itu kita sudah sepakati melalui beberapa regulasi gitu ya. Saya tidak sebut lah ya regulasinya ya, karena teman-teman di lapangan kan udah tahu, teman-teman sobat Adiaksa udah tahu lah, karena saya sudah keliling juga nih, gitu ya. Sebelum masa pandemi saya sudah keliling juga menyampaikan, bahkan saya setiap hari sekarang melakukan semacam sosialisasi terhadap rehabilitasi ini per kejati. Sudah kurang lebih 15 kejati nih yang saya lakukan ini. Dan harusnya menurut saya mereka udah ngerti lah gitu ya. Nah, bahasa tadi yang kembali, siapa sih yang boleh kan gitu kan? Yang berhak. Seseorang yang ditangkap nih bacanya nih. Seseorang yang ditangkap dan bisa direhab nih siapa nih? Sebenarnya simpel sekali sebenarnya kalau kita ikuti regulasi kita. Ya. Ada yang namanya tim assessment terpadu. Yang pernah ya? Yang dibentuk melalui regulasi tertentu, disetujui oleh kementerian, 7 kementerian kalau saya tidak salah. Nah, kita ini nanti rapat nih. Hasil rapat inilah yang menentukan orang ini patut direhab enggak. Dengan berbagai kualifikasi yang ada, persyaratan yang ada. Kalau dipenuhi syaratnya, dipenuhi kualifikasinya, dia bisa direhab. Melalui putusan dari tim TAT ini. Tim TAT. Tapi kalau tim TAT menyatakan, oh enggak bisa Pak, karena BB-nya besar. Karena melanggar jaringan segala macam, terus mungkin dia residivis. Ini enggak bisa Pak gitu. Nah, ini yang perlu kita bangun nih sebenarnya. Batas barang bukti berapa udah yang bisa? Kalau bicara batas ya, itu ada aturan kita gitu ya. Yang ini kalau menurut saya harus dibunyikan nih supaya teman-teman sobat-sobat Adiaksa tahu gitu ya. Ada peraturan Jaksa Agung nomor 15 gitu. Nomor 029 tahun 2015. Yang isinya mengisyaratkan terhadap narkotika jenis ini asal dipenuhi sekian, maka ini bisa direhab. Contoh, untuk ganja kategori pemakaian 1 harinya itu 5 gram. Ganja. Untuk sabu pemakaian 1 harinya, ini ditekankan pemakaian 1 hari ya sobat-sobat Adiaksa ya. Jangan nanti dianggap orang yang misalnya, Pak, kalau dia untuk menjadi simpanan gimana? Stok gimana? Ini bicaranya lain lagi ya sobat-sobat Adiaksa ya. Jangan disamain. Kita bicara nih sekarang pemakaian 1 hari pada saat ditangkap, berapa yang boleh dia untuk direhab. Itu bahasanya. Kembali ke tadi, sabu itu 1 gram. Ya.
Kemudian ekstasi, kita kan mainnya hanya di 3 itu kalau Indonesia. Kita morfin jarang, ya kan? Yang lain-lain kokain jarang. Nah kita main yang ada aja. Ganja 5 gram, sabu 1 gram, ekstasi 8 butir per hari. 8 butir artinya itu pecandu sudah. Pecandu. Kalau masih 1-2 dia paling-paling cuma geleng-geleng kepala doang gitu kan. Tapi kalau udah 8 itu udah pecandu tuh. Kalau 8 udah muter ke belakang kepala. Nah, tapi kan Sobat Adiaksa juga perlu tahu pada saat itu kan setelah proses ya, itu di apa istilahnya pakai tim TAT, tim assessment itu yang dinilai. Ya, betul. Nah, langkah masyarakat pada saat ditangkap berarti kan yang mengambil langkah itu kan kalau nggak orang tuanya berarti walinya lah. Seperti apa Pak tindakannya nih? Langkahnya. Jadi anak saya ini korban kok bukan pengedar atau bukan apa, saya pengen direhab gitu loh. Gimana Pak? Jadi gini. Nah ini agak salah dalam menafsirkan nih. Mas Momo agak salah, agak keluar jalur nih. Tapi wajar lah ya. Wajar kan kita sama-sama belajar. Betul. Nih. Jadi rehab itu Sobat Adiaksa ada 2 kategorinya. Nah, rehab proses hukum, rehab sukarela. Nah kalau ada orang tua yang sadar anaknya kena nih, saya mau dong direhab, itu sukarela namanya. Itu info untuk Sobat Adiaksa begitu jadi Pak. Nah jadi rehab itu ada 2 ya. Ada 2. Sukarela dan proses hukum. Nah siap. Sukarela orang tuanya boleh nganterin dia ke kantor polisi boleh, ke kantor kejaksaan boleh, ke kantor BNN boleh, dengan mengatakan Pak tolong anak saya direhab. Artinya secara aturan hukum undang-undang nih yang bicara. Kalau orang itu datang untuk minta direhab, maka dia tidak boleh dihukum. Itu dia tuh dalam Permenkes nomor di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Itu ada. Nah, bukan karena dia datang minta direhab karena ditangkap ya. Bukan. Sukarela. Bukan. Jadi ini kita harus luruskan. Tapi pertanyaan saya, ada nggak orang tua yang begitu sekarang? Ada. Ada ya, Pak? Oh, ada ya. Ada ya? Justru itu yang diharapkan ya, itu justru yang diharapkan. Kita maunya kayak gitu justru. Betul. Tuh Sobat Adiaksa, untuk orang tua kalau melihat anaknya agak gelagat-gelagat, aduh. Cobalah minta ke APH ya Pak ya, APH manapun saja, manapun. Atau tempat rehab, boleh juga. Tuh. Boleh langsung ya. Boleh langsung. Terus tiba-tiba sekarang misalnya gini, dia sudah datang ke tempat rehab. Dalam perjalanan dia ditangkap oleh aparat, misalnya gitu kan. Dia bisa menunjukkan kartu, ada nanti dikasih kartu tuh. Kartu dia sedang direhab. Saya lagi direhab, dia enggak boleh diapa-apain. Nah, gitu. Itu sukarela loh. Itu sangat bermanfaat itu Sobat Adiaksa. Jadi Pak, sekarang kalau umpama ini mereka datangnya ke kantor kejaksaan. Lah administrasi kita apa Pak? Enggak ada. Nggak ada Pak. Karena dia kan akan direhab kan. Kita cuma ngantar saja. Ngantar saja. Jadi misalnya di mana tempat rehab ya di sini ya? BNN punya. Antarkan ke BNN. Oh, Sobat, bagi kalian orang tua yang mungkin putra-putrinya diduga orang tua ya kakak, kakak siapapun saudara. Kalau takut datangnya ke kantor kepolisian atau ke BNN, kejaksaan bisa nerima itu. Bisa boleh. Kan? Bisa boleh. Tempat rehab langsung pun boleh tuh. Bisa. Rumah sakit yang ditunjuk ya Pak ya. Rumah sakit yang ditunjuk. Nah, sekarang kita bicara tentang rehab. Kalau sudah mereka tuh diputus, ada nggak sih rehab yang keberlangsungannya setelah dia putus terus kemudian dia direhab, terus ada nggak langkah-langkah kejaksaan dalam memantau rehabilitasi yang bersangkutan? Berarti ini rehab yang sudah ada proses hukum nih. Ini rehab yang proses hukum. Udah putus, terus kemudian dia udah dieksekusi, terus dia diputus rehab. Nah, batas waktu kita untuk tetap mantau perilaku yang bersangkutan sampai kapan udah? Menyusul sampai kapan? Saya minum dulu ya. Asapnya udah habis misalnya. Iya dong. Wah ini manis kayak orangnya. Biasa 2 DM. Iya. Yang manis Marcel maksudnya. Itu GR bukan diabetes melurus. Iya. Menyambung cerita Kang Deddy tadi ya. Sebenarnya kalau saya lebih setuju kita tidak langsung di belakang dulu. Apa sih peran jaksa? Itu yang penting sebenarnya.
Saya kepengennya itu sobat-sobat Adiaksa itu ya punya peran yang sangat penting tuh. Selama ini yang saya rasakan gitu ya, seolah-olah, dan ini pengakuan masyarakat nih. Ketika saya bertanya, menurut Anda siapa sih yang penting dalam penanganan perkara rehabilitasi? Mereka katakan kepolisian dong Pak, karena kan kepolisian yang nangkep, gitu toh? Betul. Terus siapa lagi? Hakim dong Pak, kan hakim yang mutus. Jaksa di mana? Ya kejaksaan kan cuma nerusin gitu aja. Nah, ini yang salah ini nih saya bilang kan, ini kok putus jadinya. Iya, betul. Iya kan? Jadi peran kita tuh enggak kelihatan ternyata. Padahal kita sentral. Padahal justru kita lah yang menentukan. Ini sekarang yang lagi saya upayakan. Bisa enggak jaksa tuh terlihat punya peran penting. Dan itu yang kami sepakati sekarang dengan Pak Jampidum. Pak, kita harus mulai menunjukkan jaksa itu dominus litis, Pak. Kalau dulu kan kita bicaranya under par, gitu kan? Dulu ya. Sekarang itu sudah agak beralih, bukan tidak terpakai. Karena itu kan jaksa satu dan tidak terpisahkan, gitu kan? Azas itu kan. Nah, sekarang dominus litis kita hidupkan. Ternyata bisa tuh. Dulu waktu saya di BNN, saya kan coba hidupkan rehabilitasi nih. Tapi ketika teman-teman penyidik maju ke kejaksaan, terus jaksanya bilang, oh ini tidak bisa, petunjuk saya seperti ini harus dipenuhi. Saya mikir, berarti jaksa ini penting ya. Dia yang menentukan nih bahwasanya kasus ini bisa jalan apa endaknya gitu. Akhirnya sekarang ini saya hidupkan di sini dan jalan. Teman-teman di daerah sekarang hebat sekarang. Sehingga sekarang ini warna kita di daerah bagus. Termasuk Bayangkan tunggu dulu sebentar kan ini. Saya lagi semangat ini. Lagi semangat. Boleh ya? Boleh ya? Kalau narasumber pulang malah kita yang bingung kan. Kita yang bengong kan. Tapi sekali-sekali boleh lah kita sekali tinggal. Boleh. Jadi kita semua wawancara ini. Jadi lanjut aja Pak. Ya, jadi yang saya anehkan sekarang daerah-daerah yang dalam tanda kutip gitu ya, yang selalu pemikirannya adalah sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Sudah bisa melaksanakan rehabilitasi, orang itu kuli bangunan. Dari mana duitnya? Emang ada ongkosnya ya Pak kalau rehab itu Pak? Sebenarnya tidak. Tidak ada ongkos sama sekali sebenarnya. Kalau untuk masuk ke tempat rehab gratis. Oh, gratis ya? Gratis. Nah, ini sobat, gratis loh. Gratis. Sungguh saya bilang gratis. Iya. Tapi ditanggung negara itu ya. Ditanggung negara karena begini, ada pasal di dalam Undang-Undang 35. Gitu ya. Saya sebutkan lah supaya teman-teman di daerah ini sobat-sobat jaksa tahu juga menggunakan pasal ini penting gitu ya. Pasal 4 huruf D. Undang-Undang 35 yang isinya adalah negara menjamin rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Artinya apa? Negara jamin loh. Siap. Artinya kan ini tanggung jawab menjadi punyanya negara kan? Negara dong yang harus bayar. Mudah-mudahan nggak ada refocusing anggaran ya di situ. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak. Iya. Tapi kan kalau kata iklan apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Ya tetap dong Pak, kan semua juga kan harus ada aturannya kan. Enggak semua mentang-mentang gua korban gua harus direhabkan. Enggak, kan mungkin ya itu nanti dijelaskan lagi. Jadi benar, itu benar gitu ya. Makanya tidak bisa juga mentang-mentang dirinya ngaku-ngaku enggak bisa. Iya, kan gitu. Tadi yang saya bilangin, kita lewatin dulu tuh TAT-nya. Sehingga nanti TAT akan melihat, enggak bisa. Bisa. Nah, udah gimana? Nah, kita bicara khusus tentang rehab nih sekarang ya. Ya. Nah, sejak udah ini gimana nih? Sudah berjalan berapa persen kira-kira? Mungkin presentasi, tapi mungkin udah zaman sekarang zaman pandemi ya udah ya. Pandemi mungkin ya, belum maksimal juga ya, belum, ya. Betul. Tapi dengan belum maksimalnya pun program kita ini ya minimal mengutamakan rehab daripada penjara lah ya sekarang ya. Betul. Terutama untuk korban ya. Sudah berapa persen dah? Sebelum saya jawab persen, saya ingin gambarkan dulu kayak gini. Nah, ini senangnya ini kan begini. Di lapas itu sekarang. Lapas seluruh Indonesia nih saya bicara. Perkara yang terbanyak kan narkoba kan. Ya, betul. Saya bisa berani bilang pokoknya di atas 50% deh. Ada 50, 60, 70, 90 gitu ya. Dan semuanya naik kelas dah. Dan semua naik kelas betul. Semua naik kelas benar. Itu saya bukan berarti menganukan teman-teman di lapas gitu ya. Tapi hampir rata-rata seperti apa yang diomongin, mereka semua naik kelas. Bahkan naik kelas itu dari S1, S2, S3 gitu dia.
Bukan dari SD, SMP, SMA loh. S1, S2, S3 gitu kan. Produksi akhirnya jadi direktur di situ. Ya, ngeri juga ya. Nah, hebatnya gitu ya. Dari 70% berkas perkara yang masuk ke lapas tadi itu gitu ya. Itu kalau kita lakukan survei lagi gitu ya, secara teliti, bahkan BNN sering melakukan itu hampir gitu ya 90%-nya atau di bawah 90% lah, di atas 50% itu adalah persoalan penyalahguna di dalamnya. Jadi kategori diselesaikan dengan rehab. Jadi kategori yang sebenarnya bandar, kurir, pengedar itu cuma 10%. Gitu, justru yang sekarang banyak masuk di dalam itu yang seharusnya direhab. Direhab harusnya. Nah, kenapa itu terjadi? Pertanyaan kan begitu kan? Kenapa itu terjadi? Karena memang disinilah letaknya. Jaksa bisa ndak sih mengarahkan teman-teman penyidik gitu ya, untuk kira-kira nih kalau orang kayak begini nih harusnya masuk kemana nih gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Penerapan pasal yang kita gunakan sampai dengan hari ini itu nuansanya pemenjaraan. Nah, ini nih yang harus kita perbaiki sekarang nih gitu. Mindsetnya harus dirubah. Mindsetnya harus dirubah. Gitu. Karena orang kalau sudah jadi tersangka, terdakwa, terpidana perkara narkoba, masuk di sel bukan malah tambah selesai, malah jadi bandar tadi S3 kan gitu. Dan itu sebenarnya banyak dipengaruhi juga oleh bandar-bandar yang sebenarnya menunggu hukuman mati. Tapi dia masih di penjara. Dan dia masih kerja dan punya barang dan harus laku dong barangnya. Betul. Dan ternyata menurut beberapa yang kita ketahui, kok lebih enak ya mengendalikan narkoba dari dalam lapas kayak gitu. Karena enggak ada yang ngejar dia. Iya, betul. Jadi kesannya itu adalah lebih bagus saya masuk penjara aja gitu kan. Saya bisa melakukan sesuatu. Dan hebatnya sekarang ini kan ada penangkapan nih terbaru loh ya. 1,2 ton sabu. Oh iya. 1,2 ton. 1,2 ton sabu. Duitnya berapa itu ya? Itu ternyata pengendalinya dari lapas loh. Dari sampai tahapan itu? Hah? Udah. Sekarang kalau saya tidak salah itu sudah mau kita tahap 2 kan. Oke, itu dari Mabes atau? Dari Mabes. Mabes ya. Kemudian ada lagi Mabes juga kalau saya boleh bilang gitu ya. 2,4 ton. Wah, tontonan cuy. Sabu juga. Pandemi tidak mengurangi kejahatan narkotika. Bukan, Bro. Sekarang pelaku pakai masker semua. Iya. Terus orang jarang keluar. Nyelundupin gampang, mungkin gitu kali udah bisa ya. Jadi. Seperti itu. Dan kan? Sekarang hebatnya karena sarana transportasi sudah sedemikian mudah, pandemi ini jadi masalah, mereka beli barang pakai sarana online loh. Misal contoh gitu ya, ada kejadian narkobanya itu cair, masukin vape, rokok elektrik, itu pakai sarana online. Nganterinnya. Jadi artinya sekarang ini orang itu tidak berpikir, waduh, kalau pandemi saya ngapain ya? Enggak, lebih kreatif. Ada ya udah perkara yang sudah yang katanya dalam proses pidana yang menggunakan sarana online itu udah. Banyak. Banyak ya. Terus sarana pengiriman melalui pos juga banyak sekarang ini. Bahkan mereka enggak tanggung-tanggung belinya dari luar negeri loh. Saya enggak perlu sebut jauh-jauh lah. Itu artis yang ketangkap yang satu itu belinya dari Amerika tuh. Kok lolos ya? Gitu bahasanya kan. Yang artis yang mana itu udah? Enggak boleh disebut. Salah kita kalau disebut. Ini kan masih di podcast gak boleh bilang merek. Enggak boleh merek, iya. Dia kan presumption of innocent. Praduga tak bersalah. Enggak boleh kita sebut. Kalau gitu pakai inisial udah. Jangan. Kan boleh. Udah jangan. Tadi yang saya menarik ini gini dong, Mas Ded. 50%. Oh, yang pasangan suami istri itu. 50% yang ada di lapas itu seharusnya bisa dilakukan rehab. Betul, setuju. Berarti kan selama ini entah mungkin apa ya saya ngomongnya, apa ada yang salah atau emang saya sih pikir mungkin bukan salah ya Daya. Tapi mungkin kurang pengetahuan atau kurang sosialisasi. Nah, ke depannya apakah kita nih menurut Uda nih kita ini yang dibenahi dari pihak penegak hukumnya kah atau peran masyarakat gitu loh. Gitu loh dah. Sip. Pertama tentunya kalau saya lihat contoh-contoh yang lalu ya. Pola atau mindset dari aparat ini memang harus kita rubah.
Kan kita dapat pelajarannya kan di diklat-diklat kan pemenjaraan saja. Ya. Yang namanya restoratif justice itu kan baru kan. Yang namanya orang ini tidak harus dihukum kayak begini dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang baru sebenarnya. Walaupun saya katakan undang-undangnya 2009 itu udah ada sebenarnya gitu. Tapi enggak jalan. Karena mungkin pola pikirnya belum kita rubah. Masih supaya menghukum aja senangnya. Terus kan bahasanya kan lebih mudah menghukum. Bahasa yang lainnya adalah ya gimana Pak, susah Pak, tempat rehab kan enggak banyak, cuman sedikit kayak Jakarta nih misalnya nih, tempat rehabnya kan jauh di Lido Sukabumi. Nah ini jadi alasan nih sama aparat, itu nganterin ke situ Pak, uangnya udah ada segala macem gitu. Tapi kalau masuk penjara udah kod lapas cuma di sebelah kantor gitu kan, tinggal masukin. Ini yang harus kita rubah paradigma ini. Tapi saya lebih setuju kalau paradigma ini bukan yang dirubah itunya, tapi masyarakat kita yang mulai menyadari, jangan sampai ditangkap dulu. Betul. Ya tadi itu loh, serahkan diri, ngomong baik-baik, terus direhab deh. Tapi mungkin karena gini udah tidak semua orang tua yang terbuka berpikirnya kan, mindsetnya terbuka, mungkin malu, budaya malu mereka cukup tinggi. Betul. Udah kembali lagi saya ngomong tentang pengembangan organisasi nih. Untuk memungkinkan tidak kalau kejaksaan juga punya lembaga rehab, balai rehab sendiri gitu. Oh gitu ya. Kan kita kan juga kejaksaan kan punya rumah sakit gitu kan. Nah, mungkin kan enggak gitu. Gitu ya. Oke. Sebenarnya ini sedang kami mau bangun ini Kejati DKI. Jadi kemarin Pak Aspidum telepon saya. Pak Waka mau ketemu katanya gitu kan. Oh bicara apa? Kan Bapak selalu gembar-gembor rehab Pak katanya. Kita punya ceger. Kita bisa fungsikan enggak ini gitu kan? Gitu bahasanya tuh. Saya katakan, "Oh, bagus itu usulnya." Walaupun waktu saya di BNN dulu, saya sudah punya wacana itu sebenarnya. Tapi karena saya bajunya BNN, enggak mungkin. Ya, gimana ya gitu kan. Nah, sekarang mumpung saya di tempatnya, kenapa tidak gitu kan? Saya dukung betul gitu kan. Cuman mungkin akan ada masalah pasti ya. Misalnya contoh, apakah tempat yang akan kita pakai, paling-paling kan sekarang di kejaksaan itu yang agak plong gitu ya, kan loka. Yang sekarang dipakai untuk COVID itu loh, ya kan? Paling-paling itu yang mau kita pakai itu untuk jadi tempat rehab. Nah ini memenuhi standar enggak? Karena tempat rehab itu harus memenuhi standar gitu. Karena enggak bisa tempat rehab itu hanya sekedar ya udah rehab aja di sini gitu. Karena orang ini yang direhab adalah proses hukum nih. Orang yang sebenarnya harusnya masuk penjara, tidak masuk penjara. Orang yang harusnya diperbaiki melalui beberapa tahapan rehabilitasi dan itu wajib. Dia harus jalani dari A sampai Z-nya gitu. Udah, tapi kalau ngomongin itu udah sekarang itu kan masyarakat jadi kalau ngomong banyak yang nggak sadar bahwa rehabilitasi itu sebenarnya bisa dan banyak kemungkinan bisanya gitu. Nah, sebenarnya kan karena terbatas tempat rehabnya itu juga berpengaruh gitu. Kalau banyak sekali tempat rehab yang bisa menghandle itu, tentu masyarakat juga akan lebih mudah akses kepada publik itu besar terbuka. Apakah tidak semua rumah sakit negeri gitu yang punya pemerintah itu bisa menerima rehab? Kalau sekarang itu panti rehab hanya di Lido atau ada tempat lain? Ada tempat lain atau lembaga-lembaga yang di luar itu, Pak? Ada. Sebenarnya gini. Kelemahan kita sepertinya gitu ya, kita tidak mendapat informasi utuh gitu ya. Saya beruntung pernah di BNN sehingga saya tahu informasi apa sih yang harusnya disebar gitu kan. Nah, sekarang ini saya lagi buat surat Pak Jampidum yang sudah saya luncurkan gitu. Kalau saya tidak salah, nanti sobat-sobat Adiaksa coba cek deh ya. Nomor suratnya itu 1589 tertanggal 22 Juli 2021. Itu sengaja kita tanggali itu supaya ini menjadi momentum. Ya, milestone yang bahwasanya kita mulai ini beralih kepada rehabilitasi. Jadi sekarang ini harapan saya nih selaku Direktur Narkotika, teman-teman sobat-sobat Adiaksa, kita punya RJ, kita punya rehabilitasi juga gitu. Artinya program ini adalah program yang memang dari penegak hukum kepada masyarakat gitu. Bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwasanya jaksa itu bisa ini loh gitu. Jaksa itu perannya kayak gini loh gitu. Nah, ini yang coba kita lakukan gitu ya. Nah, seperti tadi yang dijelasin juga sama Duo DM gitu ya. Tempatnya kan terbatas, Pak. Betul. Tapi itu kadang-kadang karena ketidaktahuan kita gitu.
Tidak salah si jaksa, tidak salah hakim. Betul. Yang salah itu adalah ketika teman-teman TAT gitu ya mengeluarkan rekom TAT, di situ hanya berbunyi kata-kata dapat direhabilitasi, kayaknya itu. Tidak disebutkan di mana tempatnya, berapa lama. Ini tidak tersebut. Betul. Nah sekarang saya perbaiki karena saya sekarang adalah anggota tim TAT pusat. Saya duduk di situ. Dari unsur kejaksaan. Saya katakan kalau bikin rekom TAT maka harus dibunyikan tempat dan berapa lama. Lamanya ya. Kalau ini udah disebutin tidak ada masalah. Yang kedua, di mana aja Pak tempatnya selain daripada di yang di Lido? Ya, minimal ada Jakarta di mana? 6 tempat di seluruh wilayah Indonesia kepunyaan BNN. Mulai dari Lido Sukabumi, Lampung, ini Sumatera dulu ya, Sumatera. Kepri di Batam, dan Deli Serdang di Medan. Udah, kemudian kita agak bergeser sedikit menuju wilayah Kalimantan Timur, di Tanah Merah namanya. Ada juga. Ada. Kemudian kita geser lagi ke Sulawesi Selatan, Badoka namanya, Sulawesi Selatan. Cuman kalau ditanya, Pak, bergeser lagi ke Papua ada? Nggak ada. Papua nggak ada. Nggak ada. Maluku juga nggak ada. Tapi apakah itu menjadi kendala, Pak? Harusnya sih tidak. Karena saya tahu persis gitu ya. Selain daripada tempat rehab yang dipunyai oleh BNN, itu juga ada tempat rehab yang dipunyai oleh Kemenkes. Itulah yang namanya salah satunya di Cibubur, RSKO. Pernah dengar kan? Iya. Kan? Cibubur, dan itu ternyata bukan hanya di Cibubur barang itu. Barang pula lagi ya. Aduh, ini ikut-ikutin gara-gara ikut-ikutin Mas Dedi nih kan. Aduh, udah mulai barang kan. Masuk. Jadi tempat RSKO itu ternyata di provinsi lain juga ada. Kemudian kita lapis lagi. Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu menyebutkan 10% dari tempat tidur yang tersedia di rumah sakit jiwa itu diperuntukkan untuk rehabilitasi. Tuh, Sobat Adiaksa, makin banyak pengetahuan kita kan, makin jelas ya. Oke, baik, mungkin untuk edisi ini udah. Kita udah panjang nih, rehab kayaknya udah cukup. Nanti kita akan ngebahas tentang penjara, tentang hukuman mati secara tersendiri. Tersendiri. Ada berapa jenis narkotika, berapa yang dihukuman mati. Udah. Pokoknya ini tentang narkotika itu pasti panjang. Mungkin belum tambahan lagi. TPPU narkotika. Iya itu. Cuan buat negara. Cuan buat negara. Banyak loh. Jadi tidak ada seorang bandar punya harta sedikit tuh enggak ada. Bandar itu kalau punya harta, kalau beli motor, mana mau dia motor Mio. Walaupun iklannya adalah si artis itu kan. Enggak mau dia maunya Harley Davidson. Siap. Mobil Toyota Kijang enggak mau. Minimal 2 pintu ya. Ferrari lah. Saya pikir 2 pintu, mobil box. Baik, udah. Terima kasih. Pasti bermanfaat buat Sobat Adiaksa. Ingat, tidak hanya untuk artis dan orang kaya rehab. Jadi, tidak ada hukum yang tajam ke bawah, tumbul ke atas, itu tidak ada. Semuanya sudah dijelaskan secara gamblang, secara jelas. Sobat Adiaksa pasti akan istilahnya tuh nanti mengertilah manfaatnya kan. Mau yang jelas. Episode 9 ini luar biasa. Pasti banyak yang nonton. Pasti, insya Allah. Karena sangat bermanfaat. Dan teman-teman Sobat Adiaksa dimanapun berada, jangan lupa bilik penyuluhan hukum Puspenkum akan selalu eksis. Tapi kita tadi tuh harus ini Pak. Karena kita udah banyakin ngomong barang ini. Kita harus menebus dosa. Untuk pertanyaan yang bagus kita kasih giveaway. Ini giveaway berapa orang nih, Mo? 5 ya? Kakak Sel 5 giveaway ya. 5 giveaway ya. Nih pertanyaan satu nih. Ya, boleh. Dari kita, kemudian dari Bapak. Boleh. Dari Uda. Yang pertama dari kita, pertanyaannya, tempat rehabilitasi yang ada di Indonesia itu di mana saja? Sebutkan minim 4. Jangan kasihan, 2 aja. 2 aja deh. 2 ya. 2. Oke. Sebutkan tempat rehabilitasi di Indonesia yang sampai saat ini masih eksis dalam melakukan rehabilitasi. Ingat ya, 2 saja. Jawab nanti di kolom komentar ya. Nanti kolom komentar kita. Udah, pertanyaannya apa udah? Ya. 1 apa 2 pertanyaannya? 1 aja udah. 1 udah.
Sobat Adiaksa, coba sebutkan ya kementerian apa saja yang berkomitmen tahun 2014. Itu saya kasih clue-nya ada 7. Sebutkan 5 saja. Kebanyakan ya? Kebanyakan ya? Ya udah kalau gitu 2 juga lah, boleh lah. Jadi 2 kementerian yang berkomitmen untuk rehab. Sobat Adiaksa kalau ngikutin pasti gampang itu. Bisa itu menjawab. Udah, terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu. Jangan bosan-bosan nanti kalau kita undang lagi ya. Udah pasti kami undang lagi udah. Dan kita siapkan nasi padang lagi. Baik Sobat Adiaksa, terima kasih. Salam sehat dari 2DM. Dan jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat. Selalu. Yang mana ini yang dipakai? Sama aja, pokoknya mana aja dah.